sebenarnya God Glory Gospel itu bagian dari pencetusan perang salib tahun 1905 itu. Karena perang salib itu kan berlangsung dari 1905 sampai 1600-an. Sementara perjanjian Tordesillas itu kan tahun 1494. Memang tujuannya itu. Jadi agama itu hanya menjadi kedok untuk memperluas wilayah jajahan. Itu yang betul. Karena itu fakta sejarah tidak bisa dibantah. Jadi agama gospel itu digunakan untuk memperluas dan memperkaya diri, memperluas jajahan dan memperkaya diri satu negara. Ya, makanya gereja itu ditutup. Dan memang harus perintah dari Kepausan Vatikan. Tidak boleh kalau bukan dari Kepausan. Itu jadi agama Kristen tersebar itu memang dari perjanjian awalnya dari perjanjian ini. Teodosilas ini. Jadi awalnya dari sini. Kalau Anda pelajari sejarahnya, Anda akan mengerti kenapa di hampir semua negara agama ini ada atau Bible Connect disebarkan. Iya, berdasarkan amanat agung Matius 26, Matius 28 ayat 19 dan 20 itu. Ini jadi landasan penyiaran agama ini. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa agama ini hanya dijadikan jembatan atau kedok saja untuk memperluas wilayah jajahan. Sedangkan Anda pelajari sejarah perang salib dan sejarah perjanjian-perjanjian di bawah perang salib, semuanya memang menunjuk atau merujuk untuk menjajah satu negara. Itu memperluas wilayah kekuasaan satu negara untuk mengeruk keuntungan atau mengeruk kekayaan alam satu negara tersebut. Nah, begitu mungkin kira-kira dan tentang God Glory Gospel ini. Dan ini sampai sekarang kita masih kenal ini. Kita masih kenal, bahkan ada konseptualnya untuk misionaris itu yang dipelajari di sekolah-sekolah teologi ya. Itu Anda bisa cari kebenarannya itu mulai dari C1 sampai C6. Ini kan kalau Anda nonton video Kodondi kan pernah ini menjelaskan ini. Ya sebenarnya ini konsep sudah dipakai, udah lama sekali ini konsep dipakai dan harus memang dipelajari. Kenapa mereka juga mempelajari Islamologi? Karena harus mereka tahu bagaimana menuju satu daerah itu untuk mencocokkan ajaran mereka dengan budaya lokal daerah tersebut dan tradisi daerah tersebut. Nah, kalau Anda bicara LAI itu bagian dari konsep ini. Nah, jadi LAI bagian dari konsep C1 sampai C6 tersebut. Ya, dimana ketika masuk ke dalam ke bangsa Indonesia yang kalau kita lihat bahwa Indonesia ini adalah mayoritas beragama Muslim, otomatis harus menggunakan istilah-istilah Muslim untuk supaya Bible ini dekat atau menyatu dengan masyarakat Indonesia atau dengan kultur budaya atau dengan tradisi-tradisi Islam. Jadi perlu mereka memang merubah. Karena kapan mereka tidak bisa merubah, mungkin tidak bisa diterima oleh budaya setempat begitu. Jadi memang konsep C1 sampai C6 ini memang mereka tidak pernah merubahnya. Bahkan kalau Anda melihat zaman sekarang, bahkan ini konsep ini sudah mencapai C6. Nah, ini yang tidak bisa kita deteksi. Kenapa? Karena C6 ini sudah melibatkan agen rahasia atau intelijen atau orang-orang pintar. Makanya pergerakan ini luar biasa menurut saya, sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa pergerakan mereka gitu loh. Kenapa? Karena sudah melibatkan agen rahasia. Sebelum daerah itu dituju, agennya sudah ke sana duluan. Begitu loh. Bahkan ada agen-agen rahasia yang justru yang tadinya itu justru orang dari luar yang belajar Islam terus masuk ke Indonesia menyebarkan Islam, padahal mereka sebenarnya bukan Islam tapi mengatasnamakan Islam, bahkan berjubah Islam, bahkan sudah menjadi seorang kiai, mungkin menjadi seorang ustaz begitu. Tapi ini justru Indonesia sendiri, orang Indonesia sendiri yang disewa, dibayar, lalu belajar ke luar negeri, pulang coba-coba menyebarkan Islam dengan apa yang dia pelajari, padahal dia sendiri bagian dari agen rahasia. Jadi yang ini kita perlu, sebenarnya saya tidak mau bicara ini karena ini sudah tingkat tinggi dari program misionaris tersebut. Jadi C6 ini adalah suatu program yang harus kita waspadai. Kenapa kita waspadai bersama? Karena sudah melibatkan agen rahasia. Kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Kan begitu. Nah, sudah ada beberapa kasus yang membuktikan itu. Contoh Ponpes Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang dan yang lain, kan begitu. Jadi kita tidak tahu apakah mereka bagian dari agen rahasia ini atau tidak. Sementara konsep C6 ini sudah dijalankan di Indonesia.
Nah, begitu kira-kira. Silakan lanjut yang lain. Silakan lanjut yang lain. Mungkin ada yang mau membahas C1 silakan. Ya, terima kasih, Bang. Silakan ada yang mau naik, Kristen, kasih permintaan, terus Bang Bayu atau Bang Indrus yang standby, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditambahkan, silakan. Host, monitor host, Bang Darbo, Assalamualaikum. Kayaknya lagi pada sholat. Iya. Silakan, siapa tahu mau menyambung masalah God Glory Gospel tadi. Ini saya mau katakan ini dasar dari konsep itu. Ya. Memang dipelajari dan semua sekolah teologi Kristen itu mempelajari ini. Karena menurut mereka itu harus melakukan atau melaksanakan amanat agung itu dari Matius 28 ayat 19 itu. Begitu kira-kira. Jadi memang sudah ada bercampur baur ini antara konsep agama dengan konsep politik. Itu sudah ada memang dari tahun 1494 tuh. Dan sekarang kalau kita lihat memang ada indikasi adu domba yang dilakukan oleh agen-agen rahasia ini untuk mengadu domba justru antara umat muslim sendiri ketika dia masuk ke dalam suatu negara yang mayoritas Islam. Ini kan sudah terjadi, bahkan di negara kita ini sudah terjadi hal seperti ini. Hati-hati karena konsep C6 ini sudah melibatkan intelijen, melibatkan agen rahasia, melibatkan orang-orang pintar, gitu. Bahkan dia masuk di semua lini, kan begitu. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya komal-komal begini, kita bisa membentengi akidah kita. Ya, setidak-tidaknya orang yang dengar, orang yang penikmat komal-komal seperti ini menjadikan pembahasan dalam komal ini sebagai benteng untuk menjaga akidah mereka. Begitu, karena ini pemurtatan ini akan terus berjalan karena konsep ini terpakai terus ini sampai akhir zaman. Gitulah. Nah, kira-kira begitu. Silakan mungkin Bang Bayu yang lain silakan. Silakan. Terima kasih. Saya hanya mau kasih pesan begini untuk teman-teman ya. Saya mau kasih saran sedikit. Ini kalau bisa ini ada program yang bisa atau yang bisa menahan atau yang bisa mengetahui secara jelas ini pergerakan C6 ini, lalu dibuatkan program untuk menghadang. Ya, kan begitu. Jadi memang butuh dana yang tidak sedikit ketika kita harus melawan menghadang program C6 ini. Karena sudah melibatkan orang-orang pintar begitu. Tapi ini harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan ya tambah hari tambah banyak gitu yang murtad, kan begitu. Ya, silakan lanjut yang lain. Lah ini tadi ada yang tanya ini, Bang God jelaskan C1 sampai C6 ini. Saya pikir semua sudah tahu ini. Masa belum tahu ini konsep C1 sama C6 nih? Iya. Coba nonton aja videonya Kodondi, itu ada videonya Kodondi. Ini konsep C1 C6 ini saya sudah pahami sebelum ada Google. Ya karena memang ini karena saya orang dari dalam, jadi saya sudah pelajari ini. Bahkan saya pernah menjadi bagian dalam konsep ini. Lama saya, sekitar 5 tahun saya jadi bagian dalam konsep ini. Iya. Nonton aja videonya Kodondi, teman-teman di bawah yang mau tahu konsep C1 C6, silakan klik aja YouTube video Kodondi itu yang membahas tentang C1 sampai C6. Iya, saya paham betul konsep ini karena saya pernah menjadi bagian 5 tahun di dalamnya. Gitu. Ya, silakan. Jadi begini ya, saya jelaskan aja. Jadi begini, konsep C1 sampai C6 itu adalah konsep misionaris.
yang berlandaskan atau berdasar dari Matius 28 ayat 19. C1 itu dimana ketika orang dari luar masuk memberitakan atau mendirikan gereja, itu masih menggunakan bahasa asal. Misalnya dia misionaris dari Belanda, dia masih menggunakan bahasa asal. Dia bangun gereja di satu daerah karena dia sudah punya dana, dia gak bangun tapi dia masih menggunakan bahasa asal gitu. Nah, itu konsep C1, dan itu sudah berlangsung dari zaman VOC dulu. Nah, terus naik kita ke konsep C2. Nah, C2 itu adalah konsep di mana ketika seorang dari luar, misionaris dari luar mendirikan gereja, lalu sudah menggunakan bahasa lokal gitu. Bahasa lokal itu bahasa setempat gitu. Jadi sudah bergabung. Nah, sementara C3 sudah masuk ke budaya. Ketika mereka sudah paham bahasa lokal, mereka menyampaikan dengan bahasa lokal, mereka C3 itu sudah masuk ke tradisi lokal. Itu loh. Itu sudah C3. Jadi kalau misalnya di situ ada tradisi pewayangan mungkin, atau ada tradisi apakah di situ, masuklah mereka memberitakan gospel ini melalui tradisi tersebut. Jadi itu sudah C3. Dan itu sudah lama terjadi, sekitar tahun 1900-an itu. Nah, kita naik C4. Nah, kalau C4 ini sudah naik lagi. Sudah naik lagi kalau C4 ini. Ini bukan hanya tradisi budaya lokal lagi, tapi sudah masuk ke tradisi Islam. Nah, seperti yang LAI sekarang itu, dimana LAI itu banyak memasukkan istilah-istilah Islam dalam Bible kanonik. Nah, ini sudah masuk ke situ. Jadi kita naik lagi C5. C5 itu sudah Islam, saya katakan, sudah boleh dikatakan karena sudah menggunakan gamis, sudah menggunakan peci, sudah menggunakan songkok. Jadi dia sudah masuk di tradisi lokal, sudah masuk di tradisi Islam, sudah menjadi Islam. Begitu kira-kira. Ini yang perlu kita waspadai. Nih. Ini yang sudah yang harus kita waspadai. Dan yang kayak C6 yang tadi itu, yang C6 yang susah karena sudah melibatkan orang-orang pintar, agen rahasia, intelijen. Itu ini yang kita tidak bisa baca pergerakan mereka, karena C6 ini sudah luar biasa menurut saya. Nah, itu mungkin sedikit dari saya konsep C1 C6, karena saya pernah menjadi bagian di dalamnya itu. Gitu. Nah, suara saya didengar jelas ya? Dengar ya? Jelas Pak. Nah, jadi itu yang perlu kita waspadai. Jadi sedikit ya tentang C1 sampai C6 itu. Jadi perlu diwaspadai. Ketika sudah naik ke C5, C6, Anda bertemu dengan orang-orang yang boleh dikatakan sudah Islam, sudah pakai peci, sudah celana cingkrang dan yang lain. Hati-hati, Anda jangan langsung berpikir bahwa itu adalah teman kita, bukan. Jangan dulu. Kita harus kaji dulu. Iya, karena mereka sudah belajar Islam, sudah tahu banyak tentang Islam. Kan di Komal-Komal ini kan ada beberapa yang naik, saya perhatikan. Mereka sudah C5 itu, saya perhatikan. Makanya sudah ada yang berdebat dan mengakui itu, bahwa beliau sudah ada di posisi C5. Kan begitu. Tapi beliau juga tidak bisa bantah argumen saya. Iya, karena saya orang dari dalam. Mereka tidak bisa bantah karena saya tahu situasi, karena saya orang dari dalam. Nah, begitu. Nah, silakan. Nah, silakan lanjut yang lain. Itu sedikit dari saya tentang C1 sampai C6 itu. Silakan. Ya, terima kasih Pak God ilmunya. Benny monitor dek. Bang Imrus atau host monitor. Ya, ada yang mau ditanya nggak di bawah? Teman-teman boleh typing. Atau ada yang mau naik nggak nih Kristen, silakan. Lanjut. Saya nyimak lanjut dari tadi nyimak ini, alhamdulillah. Sholat. Iya. Yeah. Makasih. Bang Imrus moderator nggak? Bang Imrus kecil banget suaranya. Bang Imrus moderator nggak? Tes, suara bunda ada nggak sih? Ya, untuk para apologet Islam ini, kalau bisa punya program khusus ini untuk menghadang C5 dan C6, kalau saya pribadi mesti ada ini.
Mesti ada. Kenapa saya katakan? Karena ini yang menyebar sampai ke daerah-daerah ini. Iya, Anda tidak bisa baca gerakan mereka. Kenapa saya katakan Anda tidak bisa baca? Karena memang sudah melibatkan agen-agen rahasia tersebut. Anda tidak tahu dalam satu kelompok masyarakat yang mungkin beranggotakan sampai 100-200 orang, ada yang 2, ada yang 3 di situ sudah berpindah. Anda tidak tahu karena ini gerakan rahasia. Kan begitu. Bahkan kalau boleh dikata sudah ada yang masuk ke pesantren, kan begitu. Contoh tadi yang saya jelaskan, Panji gue bilang tadi dengan Ponpes Al Zaitun itu, kan begitu. Jadi kalau ketika kita ketemu dengan orang-orang yang boleh dikatakan sudah mirip betul dengan Islam dan berbicara bahasa-bahasa yang baru, jangan langsung percaya bahwa mereka itu adalah adalah teman kita atau adalah sesuatu yang harus diikuti. Hati-hati ya, hati-hati. Sekarang banyak bermunculan orang-orang yang mengaku Islam tapi mengajarkan sesuatu yang tidak berdasar atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang kita perlu waspadai. Kalau Anda paham C5, C6, Anda akan memilah-milah. Ketika ada seorang kiai berbicara begini, jangan langsung dipercaya. Ketika ada seorang ustaz bicara gini, jangan langsung dipercaya. Siapa tahu mereka ada bagian dari C6 hanya untuk menyesatkan, itu untuk memecah belah. Hati-hati. Yang perlu mungkin Bang Suma sebagai ketua pembina apologet mungkin harus punya program untuk menghadang ini. Kira-kira begitu. Sedikit aja ya, ketika kita kan sering melihat ya tumbuhnya denom banyak ini ya, itu semakin banyak denom itu dia ini kan semakin mencari ya. Mencari apa yang dia cari, denom sekian banyaknya ini apa? Mencari di mana titik persamaan dengan Islam agar mereka bisa menyentuh Islam ya. Denom-denom ini tumbuh banyak kayak jamur ini agar tahu dia, oh Islam samanya di sini nih ya. Semua yang dia denom-denom itu intinya cuma satu. Intinya cuma bagaimana bisa menarik Islam ke dalam. Selain itu nggak ada, itu bohong lagi semua. Cuma itu doang. Jadi nanti kalau itu pokoknya pada akhirnya endingnya semua dia akan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya. Kedoknya mungkin kelihatannya mirip dari luar, tapi begitu kita masuk ke dalam, Yesus adalah Tuhan. Itu denom itu semua. Sampai kiamat nanti, tapi mudah-mudahan dia ya hancurlah, rubuhlah dengan sendirinya. Apalagi ada Bang Juma ya dan lain-lain ini apologet ya yang membentengi umat Islam. Alhamdulillah, itu bersyukur aja, itu bersyukur dulu. Lanjut Ustaz, mohon maaf. Ya, jadi hati-hati aja karena C6 ini sudah menjadi bagian dari kita atau bagian dari Islam. Itu yang saya mau sampaikan sebenarnya, karena kalau kita tidak waspada akhirnya kita mendengar. Lanjut Bang. Jadi ketika kita mendengarkan salah satu ceramah ustaz, mungkin kiai, kita tidak langsung terima begitu saja. Awas, jangan sampai mereka adalah bagian dari C6 yang justru menyesatkan dan akhirnya menggiring kita ke suatu kepercayaan yang di luar Islam. Ini sudah terbukti sekarang dan saya sudah mengamati, ini udah ada di Indonesia. C6 ini bukan tahun 2024, udah ada dari tahun-tahun lalu. Hanya saya lihat teman-teman atau organisasi Islam karena tidak paham tentang ini, akhirnya menerima begitu saja keberadaan. Betul. Mereka yang disanjung, ada yang dipuji-puji, padahal mereka bagian dari C6, bagian dari agen rahasia. Disekolahkan di Yaman, disekolahkan di luar, mempelajari Islam, pulang balik ke Indonesia justru menyesatkan. Yang perlu kita pahami bersama. Hanya saya mungkin tidak bisa terlalu bicara banyak, jangan sampai ada sesuatu yang kira-kira mungkin akan membahayakan keberadaan saya atau membahayakan diri saya. Saya kan sempat diperingati ketika saya bicara ini, saya sempat diperingati oleh salah seorang pendeta. Dia bilang hati-hati karena abang masih punya keluarga, masih punya ini. Begitu, tapi saya tidak permasalahkan itu karena takdir itu di tangan Allah. Begitu kira-kira Bang. Mantap Bang. Kalau bahas C6 itu, C1, C6 itu memang mengerikan. Dia mendoktrin generasi itu melalui media. Dan memang mereka itu belajar Islam, bahkan lebih paham ya Islam itu dengan Islam yang
tidak mau belajar. Mengaji dia bisa ngaji dia. Sekedar paham aja. Karena dia mondok kadang-kala. Iya. Itu yang C5, C6 tuh. Bahaya memang itu. Banyak yang bertebaran itu di media-media itu. Iya betul Bang. Malah mereka sudah bukan mondok lagi. Mereka sudah jadi ustaz, mereka sudah jadi kiai, Iya. mereka sudah jadi orang-orang petinggi dalam organisasi Islam. Itu yang perlu kita pahami bersama. Kan begitu. Hanya kan kita tidak tahu siapa mereka, di mana posisi mereka. Karena mereka sudah bagian dari agen rahasia. Kan begitu. Ini saya tahu karena memang saya bagian dari dalam dulu. 5 tahun saya di dalam dulu. Jadi makanya ada teman itu, seorang pendeta yang peringatkan saya, Bang tolong jangan terlalu, karena ini publik yang mengkonsumsi. Jangan terlalu jujur. Ya jangan terlalu jujur lah, katanya seperti itu, lah pendeknya seperti itu. Nah, tapi ini menyangkut kita semua. Kalau kita tidak bicara juga, mana orang tahu, kan begitu. Jangan sampai ada seorang yang mengaku ustaz, mengaku kiai, datang dari Yaman dengan begitu, dengan segala kepintarannya dan segala mungkin kekuasaannya atau mungkin kebesarannya, datang di sini lalu mengucapkan satu kata, ya justru kata itu karena beliau adalah seorang kiai, mungkin beliau adalah seorang pimpinan ponpes, terus dipercaya. Jangan dulu, hati-hati, karena konsep ini jangan sampai mereka adalah bagian dari konsep ini. Hati-hati itu loh. Itu yang saya perlu sampaikan di sini. Hati-hati. Iya. Itu contoh itu Panji Gumilang. Contoh itu. Merubah-rubah, bahkan dia rubah itu. Tata-tata cara, adab-adab iman di dalam masjid itu. Itu Panji Gumilang itu. Itu contoh itu C6 itu. Itu hati-hati aja, yang seperti itu kita perlu hati-hati Bang. Bukan main, itu santrinya banyak loh. Itu tidak 1-2, itu santrinya banyak ini. Bukan main itu. Kan begitu. Jadi intinya orang berpengaruh. Iya. Kan begitu. Itulah yang saya mau bicara, tapi saya sudah berapa yang peringati saya untuk tidak terlalu jauh membahas ini. Katanya hati-hati aja karena masih punya keluarga, masih punya sanak saudara begitu. Katanya begitu. Ya, tapi saya tidak pedulikan. Saya harus bicara ini karena kalau saya tidak bicara juga, kasihan mereka yang awam ini tidak tahu, kan begitu. Nah, kalau mereka tidak tahu, mereka mudah disesatkan dengan mengikuti seorang yang ternyata bukan Islam, terus mereka masuk menjadi ustaz, menjadi kiai, bahkan memimpin pondok pesantren, ternyata mereka adalah bagian dari C6. Kan begitu. Kasihan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, kan begitu. Masih mau ikuti C6. Tapi biar bagaimanapun penjabarannya Pak, pasti pertentangan dengan di dalam Al-Quran ini. Tapi orang yang tidak mau belajar, itu bisa saja disesatkan. Kadang ada ustadz-ustadz, betul-betul ustadz yang membantah, mengkantor mereka, dia yang diserat. Karena kadangkala dia melihat dari sisi jabatan. Ini perlu diubah ini. Oh, tahu apa sih kau? Dia ini pimpinan pondok nih. Sedangkan kau hanya di masjid. Ini yang bisa membuat keliru ini. Contoh aja kalau kita kantor itu membantai itu Panji Gumilang, kalau secara media ya, apakah di channel YouTube atau di Facebook itu, malah kita yang dibully. Siapa yang membuli kita? Itu kadang-kala itu umat Islam sendiri, karena dia tidak memahami apa sih itu C1, C2 dan C6 itu. Itu ya teman-temannya harus kita pahami C6 itu. Bukan papelopok C6-nya.
Ya hati-hati aja Bang, karena ini udah banyak di Indonesia. Bahkan kalau kita mempelajari pernyataan seorang Abu Janda, coba perhatikan Abu Janda itu, coba pernyataan beliau. Iya, Beliau Abu itu Islam. Gosok. Abu Gosok. Beliau selalu menyudutkan. Anda sudah bisa baca bahwa orang ini bagian dari C6, belum yang lain gitu loh. Kan begitu. Mungkin begitu kira-kira. Jadi ya ini perlu diwaspadai sebenarnya. Jadi mohon teman-teman jangan terlalu percaya ketika ada seseorang yang mengaku pembesar Islam, terus ketika dia berbicara bahwa ini mungkin ketemu malaikat atau ketemu apapun yang sama sekali bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, jangan langsung dipercaya ya. Nah, saya tahu betul karena saya bagian dari dalam dulu ya. Ada tuh yang dulu sering ke sini Pak. Beliau adalah salah satu misionaris golongan-golongan Celimate. Mencari kesalahan, dia mondok itu. Tapi mencari kesalahan Al-Quran, malah dia menemukan kebenaran. Langsung dia mualaf itu. Saya lupa dulu namanya. Misionaris. Merus, masih ingat gak? Merus, itu kawannya Bang Handik itu dulu. Pernah naik di sini. Apa lagi namanya? Saya perhatikan itu Bang, ada yang naik di Komal ini, ada 2-3 orang saya perhatikan itu naik di Komal. Makanya dia takut sekali ketika saya naik ke Komal. Bukan Pablibus, bukan. Pablibus ya, juga ya, bagian C5. Hati-hati aja. Ada yang satu itu misionaris itu. Imbros tahu itu. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara menghadang channel itu ketika sudah menjadi ustaz kiai. Saya bilang inilah yang perlu kita pelajari. Inilah yang perlu mungkin orang-orang API perlu membentuk program itu untuk menghadang C6 ini. Karena karena mereka sudah berjubah sama dengan kita gitu loh. Sudah berbaur, berjubah sama dengan kita. Sudah tidak memisahkan diri lagi. Memang sudah sama. Bendera sudah sama, baju sudah sama. Jadi sudah dibedakan begitu loh. Dibedakannya di mana? Cuman tentang ajarannya saja. Ketika beliau mengaku ustadz, mengaku kiai terus menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya jangan diikuti. Kan begitu. Itu aja cara membedakannya. Atau terkesan mungkin dia menyudutkan Islam mungkin, atau menyudutkan orang-orang yang boleh dikatakan adalah pejuang Islam, terus datang mereka disudutkan padahal mereka mengaku juga Islam. Itu hati-hati, jangan sampai mereka bagian dari situ, kan begitu. Jadi perlu ketelitian, perlu feeling memang, perlu kita menguasai kitab kita sendiri, Al-Quran, perlu juga kita menguasai Bible supaya kita bisa membedakan, begitu. Hati-hati juga. Jadi jangan langsung terima semua informasi, walaupun dia seorang pimpinan pondok pesantren, walaupun dia seorang kiai besar yang titelnya selangit, jangan langsung dipercaya, awas. Jangan sampai mereka bagian C6 disekolahkan oleh orang-orang pintar, profesor-profesor pintar dari luar negeri sana, memakai dana misionaris, disekolahkan, begitu pulang ke Indonesia, jadi kiai, mendirikan pondok pesantren, mendirikan organisasi Islam. Hati-hati. Nah justru masuknya mereka menjadi Islam dalam Indonesia ini terpecah belah. Dan ini saya sudah pelajari ini, dan saya terus terang aja sudah beberapa nama dalam catatan saya masuk kategori ini. Tapi saya sekali lagi saya tidak bisa bicara banyak karena saya juga menjaga juga keberadaan saya, menjaga juga keluarga, kan begitu. Nah silakan lanjut yang lain. Ya, betul sekali. Lanjut Bang Darbo. Ya tadi kata Bang Darbo itu yang ada di sini pernah itu ada datang itu, betul ya Bang Darbo ya. Tiap hari kerjanya mencari kesalahan aja. Lanjut Bang Darbo. Saya lupa namanya. Bang Aan, selamat sore. Menjelang pagi.
Ada yang bertanya di bawah, jelaskan C6. Tadi saya sudah jelaskan. C6 itu adalah program misionaris yang sudah melibatkan agen rahasia. Itu sudah melibatkan penting. Gitu loh. C6 itu contohnya itu panciku hilang. Itu salah satu contoh. Itu Abu Janda mungkin tuh. Abu Gosok. Aan. Malu dia bicara, dia malu. Pak Aan, kenapa pergi Pak Aan? Aduh. Ya pokoknya yang paling mudah itu pokoknya jalurnya itu lewat jalur pendidikan lah. Ya. Karena orang Indonesia ini kan DNA-nya cepet kaget, cepet takjub, ya. Jadi kalau ngeliat ada orang titelnya panjang, udah seolah-olah hebat. Wah ya. Apalagi kalau dari luar negeri. Wah, tapi kita lihat dulu. Yang diajarkan, yang disampaikan, menyimpang nggak apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? Kalau menyimpang, tinggalkan. Siapapun dia, ketika menyimpang dari pengajaran yang dibawa Rasulullah, tinggalkan. Udah, itu doang. Lanjut. Baru C6 itu, C5 itu dasaran itu ulama-ulama loh. Dasaran itu ulama-ulama yang lurus. Contoh Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad, itu mereka dasaran itu. Masa nggak paham? Makanya di situ terbagi dua nanti kubunya. Ayo, kawan-kawan Kristen naik. Kita cenaman di sini. Semain berus. Ya betul. Silakan naik saja, silakan naik ya kan Tuan Oten. Kita diskusi aja lah. Ya, tentang keimanan Anda, Bible Anda yang Anda imani hari ini. Ya, mari kita pertajam ya. Menurut Anda Bible itu benar? Nah, menurut kami di sini Al-Qur'an lah satu-satunya kitab suci yang benar, selalu benar dan nggak pernah benar. Pokoknya kitab suci Al-Qur'an aja paling nomor 1. Ayo, silakan naik. Jangan kayak semalam ya kan, ngaku Oten, nggak taunya bahasnya yang lain. Lanjut Bang Dalbo. Kita mau share dulu ke Oten. Oh, ke Pantal, Bangkok. Kita mau share dulu ke Oten. Allah Akbar. Kembung percaya. Rokok habis 2 bungkus, baru 1 ekor yang diinjili. Hancur perpuluhan kalau begini. Kalau mau bahas itu lebih dalam itu C6 itu DM aja, DM. Sertakan nomor WA-nya, DM. Ayo silakan.
Jangan nomor rekeningnya, nomor WA-nya Ya silakan naik Pak Toto. Nggak ada yang mute. Itu perasaan Anda. Makanya kalau Anda naik jangan pakai perasaan dulu. Perasaannya jangan 100%. 100%-nya dibagi lah. 100% perasaan, 100% Dia pasien Gimana? saya, Bros. Dia pasien saya. Dulunya akunnya masih polos. Masih bisa naik, masih bisa dicambak. Sekarang kagak. Ini baru nongol dia ini. Itu kalau itu Pak Toto itu CD. ACDC jangan-jangan ya. CD, Oh, CD ya? Cedongo. Oh. Ayo silakan naik, saudara Oten. Bagus ini tadi temanya ya kan. Bintang Timur. Kenapa sih takut amat ngebahas Bintang Timur? Takut ketahuan ya? Takut ya dibongkar sama Bang Juma ya kalau Bintang Timur itu ternyata Lucifer ya? Nah, ketahuan ternyata. Ayo silakan naik lah. Pak Toto silakan naik. Naiklah, jangan malu-malu. Iya. Anda naik, imbrus ke dapur. Anda turun dengan santun, Anda mendapatkan satu hadiah voucher di keranjang kuning. Iya. Tinggal pilih. Betul. Mau yang rendah-rendah? Ambil nanti di keranjang kuning rak nomor 3 ya. Ayo Pak Toto, jangan bilang di mute. Coba buktikan kapan di mute-nya coba. Kalau Anda nggak naik, kita nggak pernah tahu loh. Coba Anda naik. Saya jamin, Anda udah memberikan jaminan. Nah ini fitnah nanti. Anda belum pernah naik loh. Coba. Mana buktinya? Pernah naik? Bang. Pernah naik. Pernah naik di sini. Enggak di mute. Dia lari sendiri. Nggak di mute itu ya Pak Toto. Silakan naik Pak Toto. Lari sendiri karena dia tidak bisa mendengarkan sesuatu yang benar. Silakan Bang Goto. Coba naiklah Pak Toto. Sinyalnya Pak Goto ini apa merah terus ini. Silakan Pak Goto. Iya. Iya, jadi kalau mau tahu ayat-ayatnya itu ada salah satu video saya itu. Kan saya pernah angkat Bintang Timur ini di rumahnya sahabat Suma ketika saya diundang ke sana. Itu ada di salah satu video saya. Itu ada 6 ayat di situ. Di video saya itu yang mengulas tentang Bintang Timur, mulai nubuatannya sampai kegenapannya dalam perjanjian baru. Itu ada. Kita sudah lumayan juga karena yang nonton sudah 20 ribuan saya lihat itu di video saya itu. Silakan dikunjungi. Itu ada kalau saya tidak salah video saya ke-6 ke bawah. Itu juga itu. Oke, baik. Terima Di kasih. situ ada ayat. Nah, ini ada tamu dulu ini Pak Goto ya, mohon maaf ini. Ya, selamat siang Pak Simbe. Pak Simbe. Bapak ini SIM-nya SIM B. Kami pakai SIM A, SIM B1 umum loh Pak. Atau kami pakai mobil tronton SIM B2 umum. Pak SIM B. Kenapa ini Pak SIM B ini? Nggak tahu sih ya. Pak SIM B. Pak Simbe, jangan Pak Simbe naik baru nge-report dari atas, jangan ya. Anda itu melakukan kejahatan loh itu loh. Ya. Kena delik itu Anda naik lalu diam lalu nge-report, itu kejahatannya loh, sistematis lah gitu. Ya, nggak boleh. Ya silakan dilanjut Pak Goto. Di bawah di titik
TikTok saya itu ada video saya itu. Kalau sudah ditonton pasti mengerti itu. Jadi cara penjelasannya mungkin seperti itu. Jadi kalau mau bahas Bintang Timur ya nonton video saya, penjelasannya kira-kira seperti itu supaya mengerti. Ada di salah satu video saya itu. Silakan ditonton di situ Bang. Supaya kalau ada lagi membahas ini di komal-komal lain ya jelaskan saja seperti apa yang saya jelaskan. Saya rasa sudah mengerti itu, yang mendengar. Hanya saya masa ini saya dihujat tuh sama teman di sebelah, baik melalui DM atau secara langsung. Saya dikatain anjing, babi, pokoknya semua kebun binatang ada itu. Saya terima semua. Ya, membahas ya. Ketakutan, kayaknya kepanasan ketika membahas ini. Padahal itu hanya sebagian kecil. Sebenarnya banyak sekali dalam Bible yang menjelaskan ini. Hubungannya ke sini. Saya hanya baru menyertakan sekitar dasar tentang pembahasan Bintang Timur itu. Mereka sudah marahnya luar biasa. Gimana kita hubungkan dengan historis sejarah? Iya, saya belum menghubungkan dengan historis sejarah. Mereka sudah marahnya minta ampun. Bagaimana kalau saya hubungkan dengan historis sejarah? Karena ada kaitannya semua itu sebenarnya. Mulai dari historis sejarah sampai ke kitab Wahyu itu ada hubungannya sebenarnya semuanya itu. Hanya saya tidak bisa menjelaskan secara panjang. Itu mungkin nanti bisa Bang Suma mungkin yang jelaskan itu. Tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya itu sebagian. Jadi sebenarnya menunjuknya ke situ. Siapa yang tersalib itu. Menunjuknya semuanya ke situ sebenarnya. Jadi tidak ada lagi hal yang lain yang perlu dibicarakan sebenarnya kalau Bintang Timur, karena kita sudah tahu bersama siapa yang disalib itu, tujuannya kemana dan apa tujuan Romawi merubah konsep Bible itu, mengkonsep ulang, menulis ulang. Kalau Anda pelajari Bible, Anda sudah bisa tahu, Anda mengkaitkannya dengan sejarah, Anda sudah tahu apa maksud Romawi sebenarnya. Itu kan ada beberapa itu, salah satunya maksud politik, kan begitu. Jadi hanya menjadi kedok saja. Makanya kalau ajaran-ajaran mitologi Yunani masuk dalam Bible itu, Anda jangan heran karena memang itu sudah kemauan otoritas Romawi pada saat itu. Karena sebenarnya mereka itu bukan menyebarkan kabar baik, tapi mereka itu memperluas wilayah jajahan mereka dengan menggunakan atau mengatasnamakan agama, terutama Kristen. Nah, begitu mungkin kira-kira kesimpulannya. Betul sekali Pak Goto ya, betul sekali Pak Ustadz ya kan. Jadi mereka ini sebenarnya membagi-bagi wilayah kekuasaan dengan dalil kedok agama, seolah-olah disuruh Tuhan, ya, seolah-olah disuruh Tuhan untuk menjajah, ya. Tapi yang dia kejar harta bendanya, hasil alamnya yang dia kejar. Nah, ketika dibertanyakan, ini perintah Tuhan. Ya, jadi yang mereka lakukan seperti dilegitimasi sama Tuhan, melakukan pembunuhan, ya, melakukan hal-hal yang buruk mereka lakukan dilegitimasi oleh kitab sucinya. Apa nggak enak itu? Tapi kami ini bukan orang bodoh, ya. Itu aja. Jadi kalau Anda mau orang-orang Kristen mau itu, tunjukkan dalilnya satu aja, kalau ditanya angka satu. Kadang-kadang kalau ditanya angka satu, orang Kristen ini suka panik sendiri kalau ditanya angka satu. Ya, minta 3 lah. Kalau 3 ada dia. Kalau 1 nggak ada, tapi kalau minta 3 ada. Tunjukkan 3 dalilnya. Nah, kalau Anda memang orang benar, coba sesuai kitab suci Anda yang Anda imani hari ini. Silakan, naiklah. Tak tunggu katanya. Lanjut Ustaz. Ini hari apa? Hari Sabtu ya. Silakan aja kunjungi video saya. Ada juga video saya itu yang membahas tentang ini yang saya menuliskan bahwa dalam Bible itu ada perintah sholat mulai dari wudhu sampai 7 waktu sholat itu ada. Dari subuh, duha, duhur, asar, maghrib, isya, dan tahajud itu ada di video saya. Saya jelaskan di situ ayat-ayatnya. Video yang terakhir silakan. Kalau Anda membuktikan bahwa perintah sholat itu ada dalam Bible, itu ada.
Ada itu semua ayatnya, kurang lebih kalau saya nggak salah 8 ayat ke 9. Silakan dikunjungi ya supaya mengerti. Kenapa saya katakan bahwa Islam itu meluruskan, membenarkan dan selaras sejalan dengan ajaran nabi-nabi dulu, karena memang tercatat sendiri dalam Bible justru perintah sembahyang, waktu-waktu sembahyang itu justru dijalankan oleh umat Islam, kan begitu. Nah, silakan itu nonton video saya yang terakhir itu. Jadi perintah sholat, wudhu, sholat, tata cara sembahyang, gerakan sholat itu ada semua dalam Bible, terutama dalam perjanjian lama, kan begitu. Silakan, silakan lanjut Pak Ustaz, silakan. Oh ya, kalau perintah gereja minggu nggak ada dalam Bible, nggak ada. Aduh. Ya, nggak ada dalam Bible. Yang ada itu perintah sholat 7 waktu. Itu perintah sembahyang 7 waktu. Seperti yang kata-kata tadi, yang dilakukan umat Muslim itu ada dalam Bible. Itu ada jelaskan. Silakan nonton video saya, itu ada itu. Semua ayat-ayatnya ada semua situ lengkap. Jadi silakan Anda buka sendiri, Anda pelajari, kan begitu. Ya, jadi kalau perintah itu untuk hari Minggu ndak ada. Bible ndak mencatat itu. Justru Bible mencatat sholat subuh, Bible mencatat sholat duhur, Bible mencatat sholat asar, itu sholat maghrib, isya, tahajud dicatat dalam Bible. Nah, bahkan Yesus dan murid-muridnya melakukan itu semua. Ya. Ya, silakan. Suara saya didengar ya, host ya? Kedengeran. Silakan dipelajari ya. Iya, Yesus kan mengajarkan kalau mau berdoa masuk ke dalam kamar, kuncilah rapat-rapat kamarnya, berdoa dalam kamar. Tapi kenapa Yesus waktu berdoa itu dia malah ke bukit? Hah? Yesus ngajarin kalau mau berdoa masuk kamar, kunci, ya biar Bapak tahu kalau biar dimanapun. Nah, Yesus ketika dalam keadaan seperti itu, kok dia bisa-bisanya dia pergi ke bukit? Jangan-jangan Yesus ini nggak ke bukit loh. Jangan-jangan dia ke goa itu waktu berdoa itu. Coba. Masa Yesus berdoa di tengah bukit ya kan? Tengah malam lagi. Ya semalam-malaman lalu keringetan. Kok bisa ya? Hah? Ya. Masuk itu akal nggak sih? Ampun. Itu dijelaskan di Matius 26 itu. Matius 26 ayat 39. Itu masuk masa penyaliban itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang bertanya bahwa perintah sembahyang seperti yang dilakukan oleh umat Muslim tidak ada dalam sejarah atau histori sejarah atau bahkan dalam Bible, itu tidak mengerti saja Bible, karena Bible menulis tuh, lengkap malah sampai 7 waktu itu ditulis dalam Bible. Makanya saya buat video itu supaya yang bertanya-tanya sudah tidak penasaran lagi. Nah, sering ada yang bertanya kepada saya, apakah ada perintah waktu sholat dalam Bible? Saya bilang ada. Kalau tidak ada berarti Islam tidak meluruskan, tidak membenarkan, tidak menggenapi. Kan begitu. Nah, Islam itu meluruskan, membenarkan, menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Berarti kalau Islam sholat itu berarti ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan itu terbukti ada dalam Bible mencatat itu. Kan begitu. Ya, silakan lanjut Pak Ustaz, silakan. Ya, buka saja video saya yang terakhir itu. Ada semua itu. Mulai dari perintah wudhu, membersihkan diri, perintah gerakan, sampai perintah waktu sholat 7 waktu itu ada itu. Saya sudah muat di video saya paling terakhir. Silakan dikunjungi itu. Video itu klik aja profil saya, lalu nonton videonya di situ. Saya hanya menyertakan ayat. Saya tidak bicara di situ, hanya saya menyertakan ayat di situ. Ayat-ayatnya supaya kita pelajari, karena banyak sekali yang tanya sama saya ini. Katanya kalau betul itu Islam meluruskan, membenarkan kitab sebelumnya, ada enggak perintah sembahyang seperti yang dilakukan Islam dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru? Saya bilang ada. Bahkan Yesus dan murid-muridnya melakukan apa yang dilakukan seperti yang Islam lakukan. Kan begitu.
Jadi kalau Yesus sholat, zakat, semuanya ada. Tertera jelas dalam Bible. Ya, silakan lanjut Pak, saya angkat. Nah ini kenapa saudara-saudara Oten tiba-tiba ketakutan begini, kok gak ada yang berani naik ya? Ini hari Sabat loh, ya. Roh Kudus lagi kental ini kalau hari Sabat begini nih. Naiklah. Nah, minta pendampingan dengan Roh Kudus. Nggak ada yang yakin lagi sama ajaran Kristen, Bruce. Jadi udah nggak ada Roh Kudus lagi sama mereka, udah nggak dekat-dekat, udah jauh semua jauh. Imannya terbang semua udah nih. Ya Nggak ada soalnya yang Roh yakin. Kudus, Roh Kudusnya mau ditelanjangin sama Bang Ju, malah bintang timur. Begitu ngedenger bintang timur, wah ngeri nih, ya kan? Kabur dia. Mana Roh Kudus? Hari Sabat loh ini. Ayolah. Jangan kan imannya, Bruce, rohnya pun udah gak betah kayaknya tuh. Udah gak betah rohnya. Aduh. Ya ampun dah. Gitu. Betul Bang. Jadi kalau bicara bintang timur ini, Yesus sebenarnya dengan murid-muridnya tidak pernah mengajarkan. Paulus juga tidak pernah mengajarkan. Yang sisipkan ini kan otoritas Romawi ketika konsep Bible itu ditulis ulang, dirampas ketika terjadi pemberontakan bangsa Israel kepada bangsa Romawi tahun 70 setelah Masehi, di mana dokumen itu semuanya sudah berpindah ke tangan Romawi. Disinilah oleh Konstantin Agung, oleh orang-orang yang punya kredibilitas, yang menguasai Romawi pada saat itu, merubah, mengkonsep ulang tuh, melibatkan Eusebius, melibatkan Cornelius Tacitus dan yang lain. Jadi udah dikonsep ulang, ditulis ulang, akhirnya disahkan di konsili Laodikia itu tahun 364, 393, konsili Hippo dengan Kartago tahun 397. Kalau kita paham sejarah, kita sudah pasti tahu bahwa ajaran-ajaran dalam Bible kanonik itu beda dengan ajaran-ajaran Injil asli yang diberitakan Paulus, diberitakan yang lain, yang diberitakan Yohanes, diberitakan Yesus sendiri. Bahkan kalau bicara Tritunggal itu kan yang cetus bukan murid-murid Yesus, bahkan Paulus juga tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yang ngajar itu kan Tertullianus tahun 289 setelah Masehi. Kan begitu. Nah, inilah yang mereka pegang. Karena paham Tritunggal ini salah satu paham tertua dalam gereja-gereja yang dibuat oleh bapak-bapak gereja berdasarkan konsep dari Tertullianus. Yang pertama kali ini dicetus oleh Theophilus tahun 170. Kan begitu. Tapi kalau Anda bicara masalah Tertullianus, silakan pelajari sejarahnya, siapa beliau ini. Tadi saya sudah jelaskan siapa ini Tertullianus. Kan begitu. Asal pakai akal. Sebenarnya Bang Godo bukan cuman Tritunggalnya aja gitu ya. Apa yang ada tertuang di dalam Bible ya, ini saja satu bagian pengajaran yang diambil kekristenan yang dikatakan berasal dari pengajaran Yesus di Israel. Padahal sang tokoh tersebut tertulis dalam Bible sendiri, hidupnya di Israel ya, dia lahir, hidup, besar, dan terus menerus sampai dia disalibkan itu katanya adanya di Israel, nggak pernah keluar dari Israel, dan dia melarang para muridnya untuk keluar dari Israel mengajarkan tentang apa yang diajarkannya. Tugasnya hanya untuk Bani Israel gitu ya. Jadi kok bisa ada pengajaran ada di Romawi yang dijadikan pemahaman oleh para pengambil teori ketuhanan, ini teori soalnya cuman ya, tentang Tritunggal ataupun yang lain-lain dari Bible. Bible sendiri aja diragukan apakah benar bersumber dari Yesus. Ya, itu kan teori Bang sudah lama. Nah, setelah Yesus naik ke langit, setelah Paulus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero tahun 67, setelah Masehi itu konsep itu belum ada. Bahkan kalau Abang belajar sejarahnya Kristen Edeni, Kristen Basilidian, Kristen yang menggunakan Injil Gnostik, Marcion dan yang lain, kalau Anda pelajari itu tidak ada Tritunggal di situ. Kan begitu, Tritunggal itu nanti ada tahun 289 setelah Masehi. Sementara Kristen awal-awal yang mula-mula didirikan oleh Ebionik, oleh yang lain itu sudah ada dari tahun 101. Semenjak peninggalan Yohanes tahun 97 beliau meninggal setelah Masehi. 101 sudah berdiri, 4 tahun kemudian berdiri.
Kristen awal-awal yang diburu oleh Romawi sampai ke daerah Pella seberang Sungai Yordan. Kristen inilah yang meneruskan ajaran Yesus itu. Tapi ini pun oleh Konsili Nikea diberangus, diberantas, dihabiskan. Paham Arius, paham Ebionik, Balasedian dan yang lain semuanya diberantas semua. Tidak ada yang tinggal di situ. Oleh Konstantin Agung, ajaran ini tidak boleh diajarkan. Kan begitu. Nah itu Enggak. makanya di Bible sendiri dikatakan kan ketika sebelum penyaliban para murid ini kan semuanya pada melarikan diri ya, tidak ada di tempat kan gitu. Jadi kemana Iya. mereka? Mereka nggak mau tahu ini kemana mereka ini perginya. Kalau apa mungkin mereka kembali ke situ? Apa nggak mereka akan ditangkap? Sementara sejarah yang mereka dapatkan bahwasannya setelah itu pun dikejar dan akhirnya mereka ini semua dianiaya. Dalam ceritanya ya, kebenaran ini kita belum bisa pegang karena Bible sendiri nggak jelas sumbernya. Tapi kalau Dan diambil memang dari sejarah orang Israel, saya masih lebih yakin dengan apa yang ada di Israel, di Talmud ataupun di Mishnah Midrashnya Yahudi. Kenapa? Karena di situ ada diceritakan tentang tokoh Yesua, ya, bagaimana dia, memang nggak ada kisah, Bang. ya kan? Jadi kan gitu. Makanya benarlah Al-Quran mengatakan bahwasannya ya, mereka yang mengimani tentang Tuhan yang tiga ini, mengimani bahwa Isa ibnu Maryam itu dibunuh dan disalibkan, ini dalam keraguan-raguan. Karena banyak kisah-kisah sebenarnya pada masa itu tidak diambil mereka, tidak dikaji, bahkan berusaha untuk dimusnahkan. Ya kan? Memang tidak ada, Bang. Tidak ada. Ya, karena Kristen awal-awal itu tidak ada yang menuliskan tentang Yesus tersalib. Bahkan kalau abang pelajari sejarah naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll dari tulisan beberapa profesor Kristen, itu kan menolak dengan jelas, itu menjelaskan dengan jelas bahwa Yesus itu turunan Imam Eseni, beliau tidak disalib, beliau diselamatkan. Karena itu ada semua di naskah Laut Mati. Kan begitu. Atau silakan baca ulang aja itu buku dari Profesor Barbara Tering, salah seorang profesor teologi atau pengajar teologi dari Sydney, yang menulis buku itu Jesus and the Riddle tuh, of the Dead Sea Scroll, Unlocking the Secret of His Life Story about Jesus. Silakan dibaca, itu kan jelas di situ. Ya. Bahkan kalau Anda baca bukunya yang kedua, Jesus the Man, atau mungkin kalau di sini saya mau cerita tentang buku seorang bangsawan Rusia, seorang jurnalis, orang Nicholas Notovik, mungkin pada kaget semua ini, di mana beliau menjelaskan bahwa sejarah tentang ketiadaan Yesus dalam Bible mulai dari usia 13 sampai 29 tahun, ini kan jelas tertera di situ. Kan ada bukunya itu, The Life itu, The Unknown Life of Jesus tuh. Kan begitu. Kalau saya terangkan di sini, nanti yang di sebelah katakan saya lagi ini mengada-ngada, padahal itu sejarah, tertulis jelas dalam sejarah. Bahkan sudah beberapa profesor yang menulis, salah satunya Clara Prophet itu yang menulis tentang sejarah kehilangan Yesus dalam Bible itu mulai usia 13 sampai 29 tahun, dan beberapa alasan kenapa Yesus itu tidak tercatat dalam Bible. Ada semua jelas itu sejarah ditulis secara turun-temurun. Ini sudah dipelajari, pihak di sebelah tidak dipelajari, gitu loh. Kalau teologi mungkin saja dipelajari, hanya mereka mungkin tidak membongkar ke media. Tapi itu ada semua bukunya kok, jelas itu. Kan begitu. Kalau Silakan yang baca. memang mau mengkaji secara ilmu kan dia harusnya mengkaji sejarah pada masa itu seperti apa, kejadian-kejadian apa yang dicatat sejarah tentang hal-hal yang terjadi pada saat masa Herodes, pada saat adanya kehidupan Yesus itu, pada saat dia disalibkan dan setelahnya. Kalau memang dia dibangkitkan, bagaimana dengan sejarah-sejarah para tokoh-tokoh yang disebutkan sebagai muridnya, bagaimana dengan yang para rabi-rabi yang katanya menjadi guru di Sanhedrin itu, apa yang mereka ajarkan. Ini kan harus lengkap. Apa yang disampaikan oleh Imam Farisi, riwayatannya dari mana mau diambil? Apa dari Yunani? Kan tidak. Ini semua bisa diambil sumbernya dari mana? Israel. Ya, atau ada kitab yang mengisahkan tentang ini, mengkoreksi kesalahannya, yaitu dalam Islam, Al-Quran dan hadis, penjelasan para nabi, karena Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, nabi yang diberikan kepadanya pewahyuan. Tinggal itu aja sebenarnya kalau mau jujuran dalam mengkaji ilmu, kan gitu Bang Godo.
Iya, kalau mau belajar sejarah, mau mengkaji ilmu dan mencari bukti-bukti ilmiah, sebenarnya apa yang dinarasikan Al-Quran itu betul bahwa Yesus tidak tersalib. Betul itu sudah ada fakta sejarahnya. Kan begitu. Hanya karena doktrin atau sudah terlanjur tercatat dalam Bible kanonik. Nah, inilah yang mereka percaya. Padahal sebenarnya Romawi pada saat itu sudah merubah konsepnya itu. Makanya mereka menolak keras Injil-Injil Apokrifa. Mereka menolak keras Injil Gnostik. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pesanan mereka. Itu fakta loh, nggak bisa dibantah. Coba Anda buka Gnostik, Injil-Injil Apokrifa, Kristen-Kristen awal. Anda pelajari sejarahnya coba. Adakah mereka mengatakan bahwa Yesus tersalib? Adakah mereka mengatakan bahwa surat-surat Paulus itu murni tulisan Paulus yang ada dalam Babel kanonik? Mereka tolak semua. Karena mereka tahu ini dipalsukan oleh Romawi. Kan begitu. Mana bukti dari mereka kalau mereka katakan bahwa ini Injil asli? Coba sertakan bukti histori sejarah. Sementara histori sejarahnya melawan semua itu. Histori sejarah bercerita bahwa Injil Bible kanonik itu tidak sejalan, tidak selaras dengan ajaran Yesus asli, murid-murid yang lain. Kan begitu. Nah, saya kasih satu contoh saja ya. Nah, coba pikir baik-baik. Dalam konsili Yerusalem tahun 48 itu melahirkan 4 keputusan. Tahun 48 setelah Masehi sampai tahun 50 setelah Masehi. Coba pikir baik-baik. Kenapa ketika melahirkan 4 keputusan yang justru dicetus oleh Paulus dan Simon Petrus pada saat itu konsili Yerusalem itu pertemuan antara kedua penutua dari Yerusalem dan Antioquia. Antioquia itu dari daerah Turki Tengah Selatan sana. Jadi begitu mereka bertemu dan melakukan sidang besar atau konferensi yang dikenal dengan konsili Yerusalem atau konferensi apostolik, mereka melahirkan 4 keputusan. Nah, justru 4 keputusan ini ditolak oleh Bible kanonik. Coba baca Markus 7 ayat 15 di mana semua makanan dihalalkan. Baca 1 Korintus 6 ayat 12. Paulus berkatakan bagiku semua halal. Tidak mungkin seorang Paulus yang mencetus atau yang membuat keputusan di konsili itu mengatakan semua makan tidak halal, tiba-tiba dalam Bible kanonik dikatakan bahwa Paulus menyatakan semua makanan halal. Kan begitu. Jadi ini tidak sesuai dengan histori sejarah. Coba baca itu 4 keputusan konsili Yerusalem. Tidak semua makanan dihalalkan. Kok tiba-tiba dalam Bible kanonik dihalalkan? Berarti sudah terjadi manipulasi gitu loh. Ya, silakan lanjut. Ya, dalam kenyataan sekarang ini kan yang dipahami orang Kristen ini bahwasannya Yahudi itu menolak karena menganggap Yesus Tuhan. Padahal saya udah berdiskusi dengan beberapa orang yang dari wilayah Timur Tengah, dari Turki, dari Yaman, dari wilayah Mesir, ya, Afrika, itu kebanyakan, ya, ada juga kemarin dari wilayah Eropa, kebanyakan dari baik Kristen yang di sana tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, karena sebenarnya yang dibenci oleh Yahudi adalah dengan menyatakan bahwasannya mereka telah melakukan menganiaya, membunuh seorang utusan Tuhan, satu, ya, yang utama sebenarnya karena kekristenan ini menganggap bahwasannya pengajaran dari YHWH, dari Torah, mengajarkan adanya Tuhan menjadi manusia. Ada apa Dalbo, kamu mengundang saya? Oh, Edis, Udah berani Juma ngelawan saya? kamu diundang, Dis, tadi. Berani? Enggak, Juma udah berani ngelawan saya belum? Guru kalian berani nggak lawan saya? Apa sih takutnya samamu? Kan? Edis. Ya tuh gurumu aja membisu kok, gimana? Edis, lu mau gua Gurumu tanya aja nggak? membisu itu, mana Lu berani mau ngomong gua lah itu? tanya- Coba lu mau gurumu gua suruh tanya ngomong. nggak? Lu mau gua tanya nggak? Gurumu suruh ngomong, suruh diskusi sama saya, berani nggak? Tidak berani pemirsa. Nyata lah Lu mereka kalau ketemu Bang takut. Jumat cium Kita tangan dialog. sampai siku. Tunggu dulu, Bang. Takut dia, Edis, takut. Bang Imam. Lu ketemu Bang Jumat Si cium tangan sampai Juma, siku. si Juma dia Lu nggak ketemu berani Bang sama Jumat saya. cium tangan sampai siku. Kamu mau diskusi Bang dengan Emrus, saya? jangan Nekat diladeni. kamu. Kalau suplis tuh begini memang nggak ada sopan adab. Bahasa bagaimana? kasih bener. Dalbo, kamu ngundang saya kemari tujuannya apa? Saya. Berani nggak Terserah si Juma kau. dengan Iya, saya? iya. Saya. Karena Bang Suma lagi istirahat. Mau? Kalian lindungi si Juma, nggak berani dengan saya. Orang dari tadi istirahat sama saya. Saya muridnya Bang Suma loh. Sungguh nekat si Juma Gimana? aja lari dengan saya. Saya. Kenapa takut saya? Gimana sih?
Sudah banyak Pak pendeta Tentukan, saya buat tentukan bela-bela. jamnya, jam berapa? Tentukan. Kamu, ayo, ayo. Gua masih pakai celana, masih hidup dis. Ini penyembah bangkai kok ada di sini ini. Ayo, ayo, ayo. Waduh, Des. sudah nggak Kamu punya kan uang, undang saya masuk, saya masuk. Saya tanya begini, si Juma berani nggak diskusi dengan saya? Tidak ada adabnya. Dengan langsung muridnya kelakuan saja biadab dulu. Si Juma aja nggak berani, apalagi Bang Zuma lagi kalian. istirahat. Saya Tahu ini nggak ada muridnya loh. Diatur, diatur. Gak ada levelmu. Kau sama muridnya aja dulu. Diatur gimana? Nggak berani. Sama Lihat kan, Dalbu aja disaksikan dulu. ya. Mereka melindungi si Juma melawan saya. Dilindungi baca aja nggak teman-teman. pandai kau kok. Apa pula kau? Gimana kayak Sama gini? Dalbu, Gurunya sama Dalbu. Ini sembah bangkai ini yang Gimana? ngemis. Berani nggak? Suara saya kedengaran nggak? Ya berani nggak sama saya? Dengar Yang lain kita diam dulu ya. Kita Suara saya biarkan kedengaran ya? kita ya menyapa Kedengaran, silakan. turun. Ya. bagus. Baik. Semua turun, tinggalkan saya dengan dia. Berani nggak? Diam dulu Pak Supri. Ini Tidak berani. penyembah Lincung di selop, diam Lucifer kok mulut Udah besar. sekarang, kau berani nggak satu lawan satu dengan saya? Pecinta sesama Berani nggak? jenis kok kayak gini modelnya. Pemburu pantat kok Masih kayak saja gini, mewek-mewek. kayak kesurupan. Pecinta ontol kok kayak gini caranya. Gitu. Keluar bahasanya kan? Bilang aja tak. Pecinta nonot kok kayak Berani gitu nggak? bahasa kau. Apa yang kutakutkan Berani sama nggak? Ya, monyet turunkan semua kayak yang lain. kau? Turunkan semua Ngapain yang lain, diturunkan? turunkan. Biar Dia mereka takut. jadi saksi gitu loh. Kenapa harus diturunkan? Saya Takut, masuk dia ke komal-komal Kristen. Saya masuk ke komal-komal Udah, binatang takut seorang kau. diri. Aku gembalakan binatang-binatang Suruh di semua sana. Nggak pernah aku suruh Suruh semua monyet-monyet turun. Tinggal Binatang-binatang yang ada di komal berani Kristen nggak? itu saya tidak pernah suruh mereka turun. Giliran homreng datang sini mau dua-duaan dia, dasar pecinta batangan lu. Binatang ternak masih kayak dulu kau Ya, kau pikir kami sesuka laki-laki kau? Edis mau berdua-duaan dengan Bang Zuma, lale. Kamu nggak puas selama ini berpuluh-puluh tahun minum penyu? Apa namanya? Penyu ya? Ini aja bang, punya ya dah pasti dah. Ya, pecinta lelaki. Edis masih sampai sekarang begitu aja terus. Ya, cari Bang Zuma aja terus. Ketemu Bang Zuma minta berduaan terus. Dasar lu. Dasar penyembah bin Zakar. Kalau dihitung-hitung udah berapa tahun dia belajar Quran katanya Bang Juma? Udah sampai sekarang. Iya, sekarang dia sudah ahli katanya. Harusnya kan udah 12 paham, tahun. bisa baca harusnya ya. 13 tahun. Harusnya udah bisa baca kan huruf Arab Iya. harusnya kan. Kenapa suaranya kemayu dan kenapa dia belum nikah? Itu dulu yang dia harus selesaikan itu. Itu dulu. Sebenarnya saya mau minta alamatnya dia, mau kirimkan kinker. Biar pantatnya putih, walaupun kulitnya hitam minimal pantatnya bisa putih kan. Edis, dengar itu Edis. Kemana-mana, mana Syuma? Kalian melindungi Syuma. Lu pikir saya tidur apa? Saya dari tadi dengarkan guru-guru saya ngomong di sini dan saya catat. Bah, parah kali lah. Edis, keluar negeri cari batangan. Kerjaan lu kayak gitu dari dulu. Masa Facebook kamu ke masjid, dari masjid ke masjid cari yang ganteng-ganteng. Pura-pura gitu ya. Nyari yang Iya, saya tahu foto-fotonya waktu itu. Dia pakai apa, baju koko, pakai songko, ikut-ikut buka puasa, matanya lirik kiri kanan, mana yang ganteng di sini ya. Dia cari rudal yang sudah tidak pakai helm. Tujuannya itu. Kayak mana ya? Selama ini kan yang dia rasa yang bau tai, ya kan? Yang bau apa? Tepung terigu, tapioka. Dia mau rasakan yang tidak punya tepung, kayak mana ya?
Dari masjid ke masjid dia. Habis itu pede kali dia kirim fotonya. Ini loh, aku udah di masjid memurtadkan orang pakai koko. Pegang nasi bungkus pula tuh dia. Edis. Masih kayak begitu gaya kau sekarang, ya. Parah. Gimana bibir? Sudah disulam bibir? Alis? Udah. Bukan disulam, Bang, bukan disulam, dikelebetin supaya putih sedikit. Supaya warna Lubang anusnya sudah disetrika supaya tidak keriput. Udah. Dasar penyembah Lucifer. Cari-cari saya lagi lu. Enggak kapok dari dulu-dulu ku injak-injak lidahmu. Masih belum kapok lidahmu, selalu ku injak di mana-mana. Setiap dialog dengan Bang Suma, lidahmu ku pijak-pijak pakai sepatu. Pakai sepatu, salah. Maaf. Itu agak lebay sekali. Yang benar adalah lidahmu ku injak pakai kulit durian. Masih ingat? Mana-mana sejago. Malah lebih parah ini kalau pakai durian. Ya dari dulu itu orang-orang yang mengikuti Facebook saya dari zaman VN pasti mereka tahu. Edis itu tidak pernah kemudian dialog mau dibahas Bible. Karena dia tahu Biblenya itu adalah titisan dari sang bintang timur. Ya, sejak awal muncul dia udah bilang dia nggak percaya Bible ya. Memang sebenarnya nggak pernah ngaku dia denom apa, mengimani seperti, nggak pernah dia memang mengakui Kristen tuh. Nggak pernah dia. Langsung bawa Quran, langsung bawa tentang saya pelajar Quran ini sudah paham. Gitu yang dibawanya. Entah apa-apalah yang huruf-huruf kata-kata nama-nama yang tak dari mana dimasukin ke situ. Aduh, memang orang gila ini susah memang yang sebiji ini. Iya. Teman-teman Kristen, saya ingin menitip sedikit PR kepada debater-debater Kristen ya. Ini PR dari Bang Suma. Kebetulan Bang Suma hari ini ada jadwal kemudian ke gunung biasa ya. PR saya ada di Wahyu 2 ya. Di Wahyu 2 itu PR-nya begini. Nomor 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Berbicara mengenai jemaat Tiatira, teman-teman Kristen punya PR untuk menjelaskan kepada Bang Suma, malaikat yang kemudian dikatakan di jemaat Tiatira ini malaikat apa? Saya ulang. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Berarti di Tiatira ini ada kemudian jemaat yang didampingi oleh malaikat. Di mana dikenal bahwa Tiatira ini adalah kota kecil ya, di mana munculnya kemudian gereja mula-mula, di mana jemaat-jemaat yang ada di Tiatira ini adalah jemaat yang memiliki sikap yang buruk. Lalu mereka ini adalah penyembah berhala dan percabulan. Itu kemudian dipelajari dalam sejarah jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira memiliki malaikat, di mana dengan jelas dikatakan bahwasanya di dalam Wahyu 2:18 ini tadi, itu ada malaikat yang memang ditugasi di jemaat Tiatira. PR Anda adalah ada kemudian sosok di dalam jemaat Tiatira yang datang kepada jemaat Tiatira yang diterangkan di dalam Wahyu 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana di kitab saudara? Diterangkan bahwa lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan itu. Nah, intinya di sini diterangkan bahwasanya
dan kepada mereka akan kukaruniakan bintang timur. Saya ulang, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Jemaat Tiatira itu dikenal oleh gereja-gereja, oleh internal gereja, orang-orang yang belajar, orang-orang yang estetes, itu mereka paham tentang jemaat di Tiatira ini, bahwa kepada mereka diutus bintang timur. Oke ya? Oke ya, PR Anda adalah siapa malaikat tersebut, siapa bintang timur tersebut, dan siapa yang mengaruniakan bintang timur kepada jemaat-jemaat yang ada di Tiatira. Kalau ada di antara pendeta atau Kristen yang mampu membahas ini, saatnya kita buka-bukaan bahwasanya saya, Bang Suma, Zulkifli M. Abbas, ya, salah satu pembina kemudian di Apologet Islam Indonesia, menantang pendeta lulusan STTTTTTT untuk membahas Wahyu 2, utamanya di data nomor 18 sampai data nomor 28. Buka akal Anda, buka otak Anda, buka buku-buku Anda, buka lemari Anda, keluarkan kitab-kitab Anda, kemudian kumpulkan kekuatan yang Anda punya. Kita membahas malaikat apa yang datang menyesatkan kemudian sehingga orang-orang yang ada di Tiatira itu sesat, pencabulan, bla 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 bla, dan kredit yang terjadi di sana disebabkan karena ada yang mengirimkan bintang timur. Ingat, bintang timur ini siapa? Di dalam kitabnya orang Yahudi itu adalah syaitan atau setan, atau di dalam Al-Quran disebut iblis. Iblis yang kemudian bertugas untuk menyesatkan umat manusia. Di mana ada agama yang tidak ada teguran secara agama kepada penganutnya untuk membuat gambar-gambar porno, video-video bokep, alat-alat kontrasepsi berupa bentukan-bentukan salib, dan rumah-rumah sembahyang yang di dalamnya bisa menikahkan orang-orang dengan binatang, dan tidak ada teguran secara agama resmi, ya, tetapi membiarkan bahkan mereka punya pemimpin mengkawinkan orang-orang tersebut, ya, maka disitulah kemudian bintang fajar atau bintang timur ini bekerja. Kalau Edis mampu membahas ini, baiknya kita offline saja. Anda mau di Jakarta, Edis, kita bahas tentang Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Anda akan saya sajikan tentang makhluk yang bernama bintang timur ini. Silakan, Edis, Anda mau offline dengan saya? Silakan. Agustus bulan depan, insya Allah akan ada dialog terbuka offline. Kalau Edis benar-benar hebat, paham Al-Quran, saatnya Anda mengajukan diri. Ajukan diri, insya Allah kita akan biayai pesawat Anda, kita biayai hotel Anda, makan Anda, dan Anda aman. Ini kita buktikan ya teman-teman, pasti Edis manusia aneh, ikan presto ini pasti masih dengar. Kalau Edis benar-benar jago menguasai Al-Quran, ini tantangan terbuka dari Bang Suma. API akan mengadakan dialog terbuka Agustus di Jakarta. Kalau Anda menguasai Al-Quran, silakan hadir. Kita bahas agama mana yang diajarkan oleh setan, Islam atau Kristen. Anda hadir? Silakan bawa kitab-kitab saudara. Insya Allah saya tidak akan membawa kitab apapun. Anda yang menjadi saksi, tak ada satupun kitab yang akan saya bawa, hanya membawa diri saya saja. Oke? Silakan Anda tumpu satu kontainer kitab-kitab Anda, bawa apa yang Anda selalu tuduhkan dengan Al-Quran. Saya cukup dengan hati saya, kalbu saya, keislaman saya, akidah saya hadir.
Ini tantangan buat Edis. Anda sudah berkuar-kuar puluhan tahun belajar Al-Quran, yang ini bla 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 bla. Tema yang saya sajikan, agama mana yang berasal dari setan, yang berasal dari Lucifer, Islamkah atau Kristen? Anda boleh membawa bagaimana Rasulullah menerima wahyu, silakan. Bagaimana kemudian waraka, silakan. Bagaimana baginda Rasulullah masuk ke Gua Hira, silakan. Bagaimana kemudian dia mendengarkan malaikat yang berkata, makhluk yang berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau apapun itu yang pada intinya kita buktikan Islam atau Kristen yang ajaran setan. Ini tantangan terbuka untuk Edis, mumpung adik-adik kita akan mengadakan kegiatan bulan Agustus depan untuk berdialog terbuka Kristen dan Islam. Saya tidak berminat untuk dialog dengan pendeta-pendeta yang selama ini tidak pernah tampil di sosmed. Gak berminat sama sekali. Saya sama sekali tidak berminat. Kenapa? Karena saya adalah apologet garis keras. Kalau ada yang mau berdialog dengan pendeta-pendeta yang hanya membahas tentang seperti Budi Azali, silakan saudara-saudara yang lain maju. Tapi kalau yang pakar Al-Quran kayak Edis, si Ciamat, siapa, Congorpedia, demi Allah saya yang maju. Sopiantul saya maju. Tumpuk mereka 10 orang, Kiamat, Edis, Ferguson, siapa lagi? Bom. Siapa lagi? Tamparagi, Bidara. Siapa lagi? Paul Zong, salah nama. Paul Zong. Termasuk siapa? Rudi Yohanes. Rudi, itu anak apa itu? Ece. Luga Tambunan, kutu apa itu? Kutu buaya, nggak usah yang kayak gitu. Itu yang tadi yang silakan Anda hadir. Demi Allah saya tidak bawa kitab. Roti kuningan. Kitab apapun saya tidak akan bawa. Saya tidak bawa Bible, saya tidak bawa Al-Quran. Saya tangan kosong. Silakan matikan semua internet. Tak boleh pegang HP, tak boleh pegang laptop. Kita bahas Al-Quran dan kita bahas Bible. Siapa agama yang kemudian berasal dari iblis, Islam atau Kristen? Ini tantangan. Termasuk roh kematian yang sering diskusi dengan Dinda Nandar, termasuk beliau. Ini tantangan terbuka, kesempatan. Mumpung API ingin adakan kegiatan debat offline, saya ajukan diri untuk menghadapi orang yang mengaku pakar-pakar Al-Quran ini. Roti Kematian, Edis TV, Congorpedia, Kiamat, siapa lagi? Masih ada lagi yang lain? Bidara, kemudian Metatron, kemudian siapa lagi? Yang hebat-hebat Al-Quran, pipis kucing katanya. Ya itulah. Saya tantang kalian, silakan datang. Dengan syarat jangan ada bawa Bible, jangan ada bawa laptop, jangan ada bawa HP, internet semua dimatikan. Biarkan Roh Kudus yang Anda katakan Roh Kudus bekerja di kepala Anda. Tanpa data, tanpa apapun, mulut dan otak kita yang bekerja. Kita bahas Al-Quran atau Bible, Kristen atau Islam yang berasal dari setan. Ini tantangan terbuka untuk kalian. Tepuk tangan buat Bang Suma. Itu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dong. Kalau ada yang kayak gitu berani ikut dong. Ini terbuka ya. Tolong dibuatkan PT-PT ini ya teman-teman. Diperbanyak. Mumpung Agustus depan kita ada kegiatan untuk mengadakan ini. Ya, termasuk Sari Puding yang ada di Amerika sana. Datangkan. Saya sendiri aja dengan orang-orang kucluk yang tadi yang saya sebutkan namanya. Sendiri, Bang Suma, siapkan ruangan yang sudah kita siapkan, yang sudah ada, ya. Keamanan disiapkan, laporkan kepada pihak kepolisian, kita adakan izin keramaian ini. Saya bersama dengan 7 yang orang-orang yang mengaku menguasai Al-Quran. Syarat tidak ada bawa HP, tidak ada bawa laptop, tidak ada komputer, tidak ada internet, tidak ada kitab. Karena kenapa?
Kalau Anda meyakini agama Anda itu benar, pasti sudah ada di hati, pasti sudah ada di kepala. Kenapa? Kebenaran itu akan tinggal bersama dengan orang-orang yang benar. Paham? Paham ya? Jadi nggak perlu berdiskusi dengan laptop. Saya tidak mau berdiskusi dengan laptop. Saya tidak mau berdiskusi dengan Google. Saya tidak mau berdiskusi dengan apa? PDF. Saya tidak suka. Saya nggak mau. Kalau kebenaran itu ada, berarti sudah ada dalam hatimu. Islam itu benar, sudah ada dalam hati saya. Al-Quran itu benar, alhamdulillah sudah ada di hati saya. Silakan. Yuk, saya tantang. Kalau sampai Agustus di antara kalian tidak ada yang menjawab tantangan saya ini, berarti kalian hanya tangan-tangan dari Lucifer laknatullah yang menginginkan anak Adam menyertainya masuk ke dalam neraka. Camkan itu baik-baik. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali kalian itu kemudian untuk membuktikan kebenaran daripada agama kalian itu. Ingat, API Apologet Islam Indonesia adalah yayasan resmi yang dilindungi oleh pemerintah. Punya hak dan kewajiban sebagai yayasan yang dilindungi dan punya izin dari kementerian, ya, hukum dan HAM, ada izin. Maka Anda nggak usah takut. Umat Islam tak ada sejarahnya kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal kepada orang-orang yang tujuannya baik. Ingat, tujuanmu baik kan? Ingin membuktikan bahwa yang benar itu Kristen, dengan Anda membawa kemudian data-data di dalam kepala Anda tentang Al-Quran, silakan hadir. Saya akan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal apabila kalian sudah menjawab tantangan saya. Tidak ada internet, tidak ada kitab. Itu syaratnya. Tidak ada internet, tidak ada kitab. Oke? Karena kami umat Islam paham betul internet adalah salah satu senjata yang kalian gunakan untuk menyesatkan. Membuat PDF, membuat link-link yang memang sudah diedit, titipan-titipan Dula di Samarinda, titipan-titipan Isa dan Islam, titipan-titipan Fight Freedom dan seterusnya. Maka itu internet dimatikan. Kecuali yang datang yang melive-kan. Mereka punya internet pakai HP mereka sendiri. Pemateri dari Kristen, pemateri dari Islam dalam hal ini, tidak ada internet, tidak ada HP, tidak ada kitab-kitab, tidak ada buku-buku. Bersih di meja Anda juga bersih. Kita berhadapan 1 lawan 7 Kristen penghujat. Kesempatan ini kayak kemarin-kemarin kita akan mengadakan, itu belum jelas. Ini panitia sudah ada Agustus. Kalau pendeta-pendeta yang disajikan, yang didorong oleh adik-adik saya ini mah apa? Itu tugas kalian. Pendeta yang santun, yang hanya kejar per bulan, itu tugas kalian. Kalau yang turun itu Gilbert, ya, pendeta-pendeta yang merasa Kristen-Kristen penghujat, nah itu baru Bang Suma. Insya Allah saya akan hadir. Saya akan tinggalkan kegiatan saya, meskipun saya masih dalam keadaan berobat jalan. Demi Allah saya akan hadir. Ya, saya akan hadir, dan saatnya kita goyangkan Indonesia dengan rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan teman-teman, dibuat piti-piti ini, kirimkan kepada semua penghujat-penghujat Islam yang selama ini merasa dirinya lebih paham Al-Quran daripada kita. Ya, syaratnya tidak ada internet, gak boleh ada internet. Kita buktikan siapa yang paham Bible, ente atau Bang Suma. Siapa yang paham Al-Quran, ente atau Bang Suma. Siapa yang selama ini ajaran agamanya adalah titisan dari Lucifer, Helai bin Zakar, atau iblis laknatullah, Islam atau Kristen. Inilah saatnya kita buktikan. Ya, inilah saatnya kita buktikan. Rontokkan kemudian api dengan langsung pimpinannya. Jangan yang anak-anak akar rumput. Pimpinannya langsung. Bang Suma langsung yang kalian rontokkan. Rontokkan Bang Suma, maka rontoklah api itu. Meskipun guru-guru saya masih ada di dalamnya. Tapi saya berani
pasang badan. Silahkan. Syarat tidak boleh ada internet. Kalau ada yang berani memenuhi syarat itu, saya lawan dengan tiduran. Dibuat piti-piti ya teman-teman. Terima kasih banyak. Boleh tidak, Bang Suma? Boleh tidak Iya. bawa popok? Iya. Oh, mereka harus membawa dokter, Pempes. harus oksigen, harus mereka bawa. Tim medis mereka harus siapkan. Tim medis. Pempes. Karena pasti serangan-serangan saya itu langsung ke jantung. Kukunya, ginjalnya, empedunya kuledakkan. Itu pasti. Itu udah pasti. Udah pasti. Kan Udah pasti. ambulan berarti Gunda. Allahu Akbar. Iya. Mengenai ambulans nanti penitia yang adakan, dia harus punya dokter spesial. Jangan dokter dari kita, karena jangan sampai nanti dia ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un di lapangan dikiranya dokter kita suntik mati. Jadi dia dokternya dokter sendiri, dia sesama pengikut Lucifer. Sorry. Sesama pengikut bintang timur maksudnya. Ya, gitu ya. Berarti keamanan dan keselamatan dijamin, tapi kesehatan bawa Kesehatan, nggak bisa kita. Kalau saya gini ya. Ahi. Penyakit Iya. bawaan bawa obat Ya kan, sendiri lah. lawan saya kalau pertanyaan Anda sampai membuat saya terduduk ya dari tidur, saya kalah deh. Saya lawan Anda dengan tiduran. Kalau pertanyaan Anda bisa membangunkan saya kalah dah. Yuk, kalau syaratnya seperti itu, Wak, keren kan? Tapi kalau ini akhi, kalau si Sopiatu dalam keadaan hamil, jangan hadir. Jangan deh. Saya rontok pastikan nanti. Anda melahirkan di tempat. Keguguran di tempat ente. Tengok aja. Ini sudah pernah saya lakukan, akhi, bukan penghujat, tapi STT, S2, STTTTTTT. Iya, saya diskusi dari sekitar jam 10 sampai jam 12 malam. Non-stop. Dipisahkan hanya makan dan ibadah sholat. Meja gemetaran, air mata habis, saya tangan kosong, dia bawa Bible, dia bawa buku-buku. Emosinya meluap-luap dikarenakan saya tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Saya yang ngajarin dia, buka di buku ini, bab ini, nomor sekian. Buka setengah mati, sesak napas dia, akhirnya dia nangis-nangis. Emosinya meluap-luap, gemetaran meja, sampai dia pukul meja juga. Saya sudah izin, jangan dulu Pak, jangan dulu, saya masih penasaran. Tadi Bapak mengatakan begini. Akhirnya saya layanin, karena dia perempuan saya layanin. Besoknya saya diteror sama cowoknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Edis, ini kesempatanmu. Congorpedia, ini kesempatanmu. Kemudian Ciamah, ya, Kiamat, ini kesempatanmu. Silakan hadir. Kalau Anda mengajukan diri, maka saya akan hadir. Demi Allah saya akan hadir. Sekira begitu teman-teman, karena saya mau perjalanan, guru saya sudah hadir, guru kita sudah ada di sini. Masya Nanti Allah. beliau ambil alih. Saya mau ke gunung dulu. Mana tahu di sana ada sebongkah berlian kan. Anak soleh kan begitu ya, harus cari nafkah untuk berinfak dan bersedekah. Kan begitu ya? Boleh ya? Lanjut. Oke. Kan, Mbak? Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jaya pula Indonesia kita. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Ustadz sama Ustadz Sugi, kalau aku berani tuh, bisa aku buat duduk itu. Ustadz Sugi. Iya, saya lawan dia dengan tiduran kan. Nah, ketika saya mendapat pertanyaan, saya sampai duduk, kalah saya. Ayo, tapi syaratnya seperti itu ya, tanpa internet, tanpa buku, tanpa laptop. Wah, Nah, ini Aku kalau saya- Pak De ini supir taksi aja diajak dialog. Enggak Bang Dal, Bu. Aku modal bawa bulu ayam aja, aku kitin kupingnya. Bangun dia pasti. Sama supir taksi diajak dialog. Mentang-mentang coten supirnya, masa diajak dialog? Ya tanya aja Bang Andi itu, saksinya Bang Andi itu. Betul.
Di Mall Makassar itu saya pancing-pancing itu belakang ada hotel, pancing-pancing nggak ada yang berani. Saya gerem pokoknya kalau ada hotel tuh, wah seneng kali. Itu di hotel. Bukan, Kita bukan di sama-sama. hotel. Ada itu di hotel. Pada Di sugi itu mall, di mall. berteriak. Oh ya di hotel ya juga di hotel. Memang rencana saya mancing. Sini kau kalau nggak terima gitu saya itu. Aduh. Nggak ada hotelnya Bang Dalbu, biasanya rame di sini. Ya, banyak tadi di blender semua, lari satu-satu. Gara-gara Bintan Timur nih. Berat ya kalau Bintan Timur. Wih, itu memang fakta, itu nggak bisa menyangkal tuh. Di saya 14, 12 sama di Wahyu 22 itu. Wah, mati kutu dah. Mana Ten? Ayo naik Ten. Silakan, Ten. Seharusnya Ten ini berani loh naik. Tuhannya 3, kita cuma 1. Masa takut? Ya udah saya sembunyi dulu, siapa tahu ada hotel naik. Ya lanjut Bang Dalbu, aku sembunyi juga dulu lah, aku ada mau dikerjain. Lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.